Shalom, Romo, Suster, Bro dan Sis yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, salam sukacita, dan jangan lupa untuk selalu semangat. Hari ini Selasa 1 Maret 2022, kita berjumpa lagi dalam renungan Harian Pembawa Sukacita bersama saya, Vivi. Renungan hari ini akan saya ambil dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31, dan saya beri tema menjadi milik Tuhan. Dalam bacaan ini, ayat yang berkesan buat saya ada pada ayat 28 yang berbunyi, "Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Dalam ayat ini, Petrus mewakili para rasul menyatakan telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Apa yang dikatakannya itu bukanlah merupakan kesombongan atau rasa berjasa, melainkan kenyataan bahwa mereka benar-benar sudah mempertaruhkan segala-galanya saat meninggalkan harta yang mereka miliki untuk menjadi murid Yesus. Tetapi Yesus di sini menegaskan bahwa pilihan mereka sudah tepat. Dengan meninggalkan segala-galanya, mereka tidak mempunyai pilihan selain hanya bergantung sepenuhnya kepada Allah, sehingga Allah dapat menyatakan pemeliharaannya atas mereka. Untuk menegaskan hal ini, Yesus memberikan dua janji. Pertama, semua orang yang demi Dia dan demi Injil meninggalkan segala sesuatu pasti akan menerima berlipat ganda, walaupun disertai penganiayaan. Ketika mereka melepaskan segalanya, sebenarnya mereka akan menerima segala sesuatu yang Allah sediakan untuk mereka pada waktunya. Misalnya, orang yang karena memutuskan untuk percaya kepada Yesus, lalu akibatnya ia dikucilkan oleh keluarganya. Ia kehilangan keluarga kandungnya. Namun, sebagai gantinya, mereka mendapatkan keluarga Allah. Bahkan karena kasih Tuhan, keluarga kandung yang tadinya sempat membencinya, akhirnya bertobat dan mau menjadi bagian keluarga Allah. Itu namanya menerima berlipat ganda. Janji yang kedua adalah Allah yang kekal akan menganugerahkan kehidupan kekal kepada mereka yang hanya bergantung kepadanya. Dalam ayat 31, sekali lagi Yesus meneguhkan dengan mengingatkan bahwa orang yang kaya di mata dunia adalah orang yang terkemuka atau terdahulu, malah akan menjadi yang terakhir. Namun, para murid yang di mata duniawi adalah orang yang terakhir atau di belakang, malah justru di mata Tuhan, merekalah yang akan menjadi yang terkemuka. Menolak menempatkan harta dunia sebagai pusat hidup dan menjadikan Tuhan sebagai gantinya adalah bukti bahwa hatimu sudah menjadi milik Tuhan. Saat Tuhan mulai ubahkan pandangan dan hidup saya melalui Gemwa Berkat, kemudian saya punya komunitas baru bersama teman-teman yang bertumbuh dalam Tuhan. Namun ada pertentangan dalam hubungan saya dengan seorang teman. Tidak jarang teman saya yang berselisih pandang dengan saya tersebut mengatakan
saya aneh, bodoh, dan bahkan sampai memusuhi saya. Tetapi yang saya lakukan hanya bisa bersabar dan selalu mendoakan teman saya itu. Sampai pada suatu kesempatan dan kejadian, saya bisa mengajak teman saya tersebut untuk mengikuti camp Waberkat. Dan puji Tuhan, dalam camp tersebut, Tuhan juga ubahkan teman saya itu, sehingga ia bisa menjadi bagian keluarga Allah. Dan saya pun menerima berkat yang berlipat ganda. Sebagai bahan refleksi kita semua, sudahkah kita siap meninggalkan harta yang kita miliki dan mau menyerahkan diri seutuhnya untuk menjadi milik Allah? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, teguhkanlah iman dan harapan kami agar kami semakin dimampukan untuk melepaskan harta kedagingan kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya sesuai kehendak-Mu dan kami bisa menjadi milik-Mu seutuhnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih bro dan sis semuanya. Salam sukacita.